Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari yang mulia ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat yang barangkali masih banyak di antara saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan ibadah ini, maupun juga ibadah puasa yang sedang berlangsung saat ini karena mereka mungkin sakit atau ada dalam perjalanan, bahkan mungkin sibuk dengan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh sebab itulah, seperti yang saya sampaikan tadi, wajar kita seandainya mengucapkan syukur kepada Allah karena di tengah kesibukan kita, ada yang bekerja sebagai pegawai, ada sebagai buruh, ada sebagai sopir, dan masih banyak profesi yang lain yang menyisihkan waktunya sehingga pada siang hari ini yang bersangkutan kita pada umumnya bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam kita junjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena lewat beliaulah kita bisa menikmati, memiliki apa yang disebut dengan iman dan Islam sebagai salah satu media yang itu nanti membuat kita menjadi orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Dalam kesempatan yang singkat ini, kami ingin menyampaikan sepotong ayat Al-Quran dari surat Al-An'am 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah mengatakan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah bahwa dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menakdirkan bahwa lapang dadanya, yashrah sadrahu lil Islam, lapang dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa, kata Allah, yang memang ditakdirkan mendapat kesesatan, maka juga Allah katanya menjadikan dada seseorang itu sempit, sesak, ka'annama yas'adu, seolah-olah dia sekarang sedang mendaki langit. Jadi bukan hanya mendaki gunung, tapi mendaki langit. Kadzalika yaj'alullahu rajsa, demikianlah Allah menjadikan baginya siksa, 'alal ladzina la yu'minun, dan ini khusus bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dari ayat ini dapat ditarik sebuah kesimpulan. Kita sendiri sebetulnya bisa merasakan apakah dada kita ini sempit atau luas. Islam di sini tidak hanya sekedar dimaknai agama formal, mengucap dua kalimat syahadat sudah Islam, tapi baru itu formal. Sebab juga banyak kaum muslimin, saya tidak mengatakan sedikit, banyak di antara kaum muslimin sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi tetap dada doyiqan, sempit, sesak. Oleh sebab itulah Islam di sini
bisa dimaknai dari artinya bahwa Islam ini artinya tunduk, patuh, ya, sejahtera, ya, menyebarkan kedamaian. Nah, ini juga diantara orang-orang yang lapang dadanya. Di antara salah satu ciri bahwa dada seorang itu lapang, dia mudah misalnya menerima aturan, dia mudah menerima himbauan-himbauan yang itu semua bertujuan untuk kebajikan. Dalam konteks era sekarang, di mana kita masih berada di era pandemi, ya, COVID seperti ini, banyak sekali perintah-perintah yang itu kalau tidak lapang dadanya, ya, luas pikirannya, menjadikan dada ini menjadi sempit. Banyak aturan, dilarang pakai masker, ya, harus mengambil jarak, tidak harus kita bepergian lagi ke kerumunan, padahal ini kebiasaan-kebiasaan kita selama ini. Larangan-larangan ini sesungguhnya jangan hanya dilihat dari aspek medis, seolah-olah tidak berpahala, tidak. Dalam Al-Quran dikatakan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati itu Allah, taati Rasul, wa ulil amri minkum, pemerintah. Pemerintah di sini, ya pemerintah kalau kita mungkin di Indonesia, yang mengikuti aturan pemerintah Republik Indonesia. Artinya apa? Ketika kita sebetulnya memakai masker, menjaga jarak, kemudian tidak banyak kerumunan, itu sesungguhnya tidak sekedar hanya itu perintah yang sifatnya duniawi, tetapi perintah itu mengandung nilai ukhrawi. Karena di situ tadi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di sini posisi kita mendapat pahala yang besar, yakni taat kepada pemerintah. Kalau mungkin di era dulu ketika kita memakai masker, ini hanya terkait dengan kesehatan. Sering kita tidak mengaitkan dengan agama. Jadi sekarang kalau kita memakai masker, hampir setiap detik kita ini dapat pahala dari Allah. Dengan niat yang ikhlas, ya. Kita keluar uang membeli masker, ya. Dimulai dari yang murah sampai yang mahal. Ini artinya bahwa uang yang keluar itu tidak sekedar hanya untuk kesehatan, tetapi sesungguhnya itu bernilai ukhrawi. Apa? Lewat mana? Lewat mengikuti perintah dari pemerintah, yaitu ulil amri minkum. Kalau dulu misalnya ketika sholat seperti ini, ya, yang disunnahkan itu adalah yang dianjurkan merapatkan barisan. Sekarang pahala itu tidak kita dapatkan lagi, tetapi kita diganti dengan pahala mengambil jarak. Apa itu? Lewat mana? Lewat anjuran pemerintah. Jadi sekarang kalau kita sholat misalnya, mungkin kita kehilangan pahala rapat, ya, dengan shop yang rapat. Sekarang kita dapat pahala juga gantinya dengan mengambil jarak. Sebetulnya tidak ada kekhawatiran bahwa pahala itu akan berhilangan ketika era sekarang ini, bukan. Demikian halnya kepada kita dianjurkan untuk menghindari banyak berkerumun. Sesungguhnya ini juga terkait dengan agama. Nah, bagi orang-orang yang tadi sempit dadanya, sempit pikirannya, mereka ini bukan main susahnya untuk mengikuti aturan ini. Sama tadi beratnya, seolah-olah mereka mendaki langit, kata Allah. Mendaki langit, bukan main-main. Tidak sekedar mendaki gunung, mendaki langit. Bahkan jarang kita melihat orang, ya, atau sering juga kita melihat orang, maksud saya, yang mengatakan, apakah kamu tidak percaya penyakit itu dari Allah? Ya sudahlah, masker ini kan hanya usaha saja. Kalau sudah mau sakit ya sakit, kalau tidak kata Allah ya tidak. Ya, itu kadang-kadang saking sempitnya pemikiran dada itu sehingga terekspresi ungkapan seperti itu. Tetapi orang yang mengetahui dengan baik antara pengetahuan agama dan pengetahuan katakanlah ilmu-ilmu yang bersifat sekuler, maka sesungguhnya kondisi sekarang adalah sarana yang paling tepat untuk memperbanyak pahala. Dengan arti kata banyak pekerjaan-pekerjaan yang selama ini bersifat duniawi, menutup masker, mengambil jarak, kemudian mengurangi berkerumunan, sekarang bernilai ukhrawi. Oleh karena itulah mudah-mudahan
apapun kita laksanakan terkait dengan masa pandemi ini sesungguhnya bukan tidak mendapat pahala dari Allah, dengan catatan kita menjaga kesehatan ya, tetapi juga kita ikut pemerintah seperti yang dianjurkan di dalam Al-Quran tadi, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Oleh sebab itulah jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini kita tetap bisa mengikuti protokol itu. Mengikuti protokol itu bukan berarti kita khawatir kepada kekuasaan Allah, tetapi justru kita yakin bahwa Allah itu memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih mana jalan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita diberikan Allah berkah yang luar biasa, khususnya di bulan Ramadan yang kita sekarang sudah berada di 10 hari ketiga. Mudah-mudahan kita berada di bulan Aikum minan nar, kata Nabi ya, mereka bebas dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di bagian akhir dari khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah semoga kita terhindar dari mara bahaya, baik itu dari mara bahaya wabah ya, dari mara bahaya penyakit-penyakit yang lain, dan juga diberikan kepada kita kesehatan ya, khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bulan yang membawa berkah, maghfirah kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.